Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nola Fenya Latifah dari kelas 11 TKJ. Pada video kali ini kita akan memberikan tutorial cara meremote Debian menggunakan Telnet, remote desktop, PuTTY generator. Kita simak ya. Nah, langkah pertama ini pastikan kalian mempunyai VM ya dan udah diklon dari Debian 12.11 yang CLI. Nah, untuk perhatikan nih NAT adaptornya kan ada 2 nih. Nah, untuk NAT adaptor pertama itu tetap NAT ya, tapi di network adapter kedua itu kita pakai yang custom, terus pindah ke VMnet 1 yang ada tulisan dalam kurung host only. Nah, kita pindah ke situ ya. Nah, setelah itu kita masuk ya ke klonannya yang sudah kita buat. Mohon ditunggu ya karena proses loginnya itu cukup lama. Nah, kita udah mulai masuk nih. Kita di sini ada tulisan TKJ login. Nah, di sini kita pakai yang root ya, teman-teman, karena kita sudah meloginkan sebelumnya. Nah, passwordnya 123. Nah, di sini pertama kali kita IPA dulu. Kita lihat nih di NS34 kita mendapatkan IP atau tidak. Wah, ternyata di sini belum mendapatkan IP. Kita lanjut ke nano/etc/network/interfaces. Terus enter. Nah, di sini NS34-nya belum ada ya. Jadi kita tambahin nih. Klik bawah. Terus kita tambahin. Enter. Kita kurung biar auto NS34-nya ini hidup ya. Nah, terus kita ketik auto NS34, terus enter lagi. Allow hotplug NS34, lalu di enter lagi ifs NS34 init static. Nah, lanjut ke enter, terus tab ya teman-teman, terus address. Kita masukin nih IP kita, IP di NS34 ya 192.168.10.1/24. Nah, kalian perhatikan ya, di sini jangan sampai ada satu kata pun yang salah atau typo, karena itu bisa mempengaruhi. Nah, setelah udah kita ke Ctrl O, enter Ctrl X atau Ctrl X Y terus enter. Nah, terus habis itu kita selanjutnya ke restart dulu ya, service networking restart. Nah, kita tunggu proses restartnya. Nah, ini sudah jadi teman-teman proses restartnya. Nah, habis itu kita clear dulu ya biar tidak penuh. Nah, setelah ini kita ke IPA. Nah, sudah ada tuh teman-teman untuk IP-nya. Udah masuk kan tuh 192.168.10.1/24. Nah, selanjutnya apa sih? Kita lanjut ya. Selanjutnya kita Nah, di sini kita install dulu ya teman-teman SSH-nya dengan cara apt install open ssh strip server.
Nah, setelah itu kita enter, kita pilih yang yes ya atau y. Tadi tuh juga bisa tuh kalian langsung masukin apt install OpenSSH strip server spasi min y, itu biar lebih mempersingkat aja ya teman-teman. Nah, kita tunggu nih proses install SSH-nya. Mohon ditunggu ya. Nah, terus langkah selanjutnya kita ke nano/etc/ssh/sshd strip bawah config, atau bisa langsung tab ya guys yang SSHD-nya. Nah, di sini kita hilangkan pagar di port 22 agar port 22-nya itu aktif ya. Lalu di permit login passwordnya itu kita permit login itu yang passwordnya itu hapus ya, terus kita ganti yes, terus pagarnya juga dihilangkan ya. Nah, setelah itu kita klik Ctrl X Y enter. Nah, setelah ini kita lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu sistem CTL restart SSH. Nah, setelah udah ini kita lanjut masuk ke aplikasi putihnya ya teman-teman. Putih. Nah, ini kita open ya, klik 2 kali. Nah, ini kita accept ya, kita terima. Nah, terus habis itu kita perbesar dulu nih. Nah, di dalam putih ini yang pertama kita harus lakukan adalah nano/etc/apt/source list. Nah, ini bisa kalian tap aja ya, pas source langsung tap. Nah, di sini kita ke Chrome ya, teman-teman. Kita cari wiki Debian source list di Chrome-nya. Nah, di sini kita cari sampai bawah sampai ketemu ini nih yang source list. Nah, kita copy dari tulisan sesudah warna hijau itu. Kita copy, klik kanan. Terus habis itu kita masuk ke putih lagi, klik kanan. Nah, di sini kita langsung Ctrl X Y enter. Nah, setelah itu kita ke apt update. Kita tunggu ya proses update-nya ya teman-teman. Mohon ditunggu ya. Nah, prosesnya sudah selesai untuk apt update-nya ya guys. Langkah selanjutnya mohon sebentar ya. Nah, selanjutnya apt install xrdp min y. Nah, kita tunggu nih proses install xrdp-nya. Mohon ditunggu ya guys, soalnya ini cukup lumayan lama.
Wah, banyak sekali guys. Nah, udah selesai nih guys proses install XRDP-nya. Kita lanjut ya. Nah, langkah selanjutnya kita ke apt install telnet d min y. Ingat ya guys, telnet d. Nah, kita tunggu proses installnya lagi. Nah, setelah itu kita lanjut ke langkah selanjutnya kita ke apt install daemon openbsd terus kalian bisa tap ya di sini teman-teman. Nah, min y. Nanti munculnya itu hasil tapannya itu openbsd strip init. Nah, udah selesai nih prosesnya untuk menginstal daemon. Langkah selanjutnya apa sih? Langkah selanjutnya kita ke nano etc/inetconf. Ini bisa init terus kalian tap ya. Nah, di sini ada tulisan yang off nih teman-teman. Nah, kita hapus ya. Kita hapus dari mulai pagernya. Nah, jadi cuman tulisannya itu telnet status kayak gitu ya guys. Terus habis itu Ctrl X, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, setelah itu, langkah selanjutnya kita ke sistem sistem CTL restart init D ya, teman-teman. Nah, setelah itu. Nah, terus langkah selanjutnya kita ke pencaharian ya, yang di bawah itu yang search. Nah, di sini kita cari remote desktop connection. Nah, di sini kita masukin IP kalian masing-masing ya, yang tadi udah dimasukkan ke dalam konfigannya. Nah, di sini kita pakai 192.168.10.1. Nah, kita klik yang connection terus yes. Terus di sini ada username dan password. Username kita isi yang root, password kita isi 123 sesuai dengan password yang telah kita buat. Nah, di sini kita udah bisa guys untuk meremote. Nah, langkah selanjutnya kita ke search lagi, terus ke control panel, di programs, terus turn on Windows, terus habis itu ke telnet client. Pastikan telnet client ini kecentang ya teman-teman, karena kalau tidak kecentang kita nggak bisa ngetelnet. Nah, terus langkah selanjutnya kita search lagi ke CMD, kita tulis di sini telnet 192.168.10.1. Nah, enter. Terus habis itu, nah ini udah bisa ya guys untuk kita ngetelnet. Nah, di sini kita root password 123. Nah, ini bisa ya guys buat telnetnya. Nah, kita kecilkan saja. Nah, langkah selanjutnya kita ke search putigen generate. Nah, di sini kursor kalian itu harus digerak-gerakin ya guys, karena kalau misalnya nggak digerakin dia nggak bakal jalan. Gerakin. Nah, di sini kita salin dari atas sampai bawah, klik kanan, copy. Nah, setelah itu kita ke save private key, yes. Nah, di sini kita tulis nih namanya apa. Di sini saya menggunakan kita
ke dokumen aja ya guys biar gampang. Enggak deh, kita ke putih guys. Nah, di sini kita menggunakan putih video, namanya ya, putih video Noi. Nah, oke. Nah, setelah itu kita pencet putihnya saja, jangan menghilangkan si putigennya. Nah, setelah itu kita clear ya, teman-teman, di putihnya. Nah, setelah itu kita ke CD spasi titik SSH. Nah, di sini kita tulis touch auto reset strip bawah case. Nah, enter, nano, terus tap lagi ya, teman-teman. Nah, di sini kita klik kanan aja, teman-teman, klik kanan. Nah, habis itu kita ke Ctrl O, enter Ctrl X. Nah, setelah itu kita ke cat ya, cat, terus tap lagi, teman-teman. Nah, setelah itu kita klik kanan, new session, kita masukin IP kita 192.168.10.1. Nah, kita save service-nya. Kita di sini pakai remote Debian video Nov. Nah, di sini kita ke data. Nah, untuk username ini kita isi yang root ya, teman-teman. Setelah itu kita ke klik tambah SSH. Terus habis itu ke klik tambah out, terus pilih yang paling atas ya. Nah, kita cari nih tadi putih kita tuh ada di mana, putigen kita. Nah, kita kan ada di putigen, terus habis itu namanya itu putigen video Noi. Nah, setelah itu kita balik ke session, terus habis itu save. Nah, kita cari tuh tadi ituan kita. Nah, udah ada kan, terus habis itu kita klik 2 kali. Setelah itu, nah, kita sudah bisa masuk ke new session putih ya guys. Nah, setelah itu sekian dari video tutorial dari saya untuk remote Debian Telnet SSH dan putigen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.